Halo semuanya, selamat datang di channel Bakuliah dengan saya Amir Randiel. Saat ini saya akan memberikan tutorial untuk adik-adik mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Manado dalam menggunakan Learning Management System Unima. Nah, tentu adik-adik mahasiswa sudah mendapatkan akun LMS dari universitas. Jika ada yang belum mengetahui akunnya, boleh menghubungi operator program studi atau pimpinan program studi, boleh ditanyakan. Nah, eh, saat ini saya akan mencontohkan atau memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan. Jadi, ketika kita mengakses lms.unima.ac.id, kita akan diminta untuk memasukkan username dan password ini, supaya kita boleh masuk ke dashboard-nya. Jadi kita masukkan username berupa NIM, kemudian password-nya kita masukkan. Kita login. Ini saya pinjam akun dari mahasiswa saya. Nah, di dashboard-nya ada profil, kemudian ada navigation, ada recently accessed courses, jadi yang terakhir kali kita kunjungi, kelas terakhir yang kita kunjungi. Kemudian di sini ada course overview, jadi semua kelas yang terdaftar. Kita juga bisa melihat ini course overview, ini kelas yang di prodi masing-masing ya. Kita bisa melihat daftar kelas yang kita kontrak di navigation. Nih, ada daftar kelasnya. Kemudian di sebelah kanan sini, di timeline. Timeline ini adalah sebagai pengingat kita juga bahwa, oh misalnya kita ada diskusi nih di kelas, kita harus ikut diskusi. Kemudian ada grup chat, ada tugas, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita mau mengakses kelas kita, jadi pergi ke navigation sini, mengarahkan ke navigation sini. Kita lihat ini ada kelasnya. Ini kebetulan kelas saya juga, pemrograman web ya. Nah, kemudian di sini nanti biasanya dosen ada perkenalan pengajar. Kemudian di sini ada RPS-nya, kemudian ada bahan bacaan dan referensi. Kita bisa lihat RPS-nya. Nah, kita penting ya sebagai mahasiswa untuk melihat RPS, membaca RPS buat self-assessment. Jadi kita bisa mengukur sendiri kemampuan kita ketika belajar. Jadi misalnya apakah kita sudah memenuhi capaian pembelajaran atau belum. Kemudian selanjutnya ada bahan bacaan dan referensi.
Nah, ini bisa ada di download. Kalau misalnya dosen menyediakan bahan bacaan dan referensi, itu bisa di-download dan dibaca ya. Kemudian ini ada link, ini sebenarnya link ya, yang saya sediakan untuk kelas saya. Jadi ini untuk bahan praktikum. Kemudian di sini ada format tugas, kemudian ada grup chat, ada link Zoom juga. Nah, link Zoom ini kalau misalnya dosen pakai Zoom ya silakan diklik linknya ya, atau pakai Google Meet ya, pakai Google Meet, atau pakai tools virtual yang lain. Nah, kemudian ada presensi, bisa diklik. Ini karena seasonnya belum ada, sehingga presensi ini belum bisa dikerjakan ya, belum bisa diisi. Di absennya belum bisa diisi karena belum periode waktunya. Nah, kemudian di sini setelah bagian umum ini, di sini ada tentu ada topik ataupun pertemuan yang dibuat dosen masing-masing. Nah, jadi di topik ini mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran ini. Mahasiswa bisa memahami secara jelas tentang sejarah dan perkembangan teknologi web. Kemudian ada indikatornya. Nah, jadi ini berbeda-beda ya setiap mata kuliah. Kemudian ada materinya di sini. Ada bisa download ataupun dilihat langsung. Nah, ini bahan tayangnya yang saya buat. Nah, kemudian kalau misalnya dosennya adik-adik ini membuat diskusi, ya silahkan ikuti diskusinya. Jadi misalnya diklik ya, diskusi. Nah, ini kita ikuti diskusi yang di-create dosen ya. Jangan buat diskusi sendiri. Bisa dibuat diskusi sendiri asalkan dosen tersebut mengizinkan kalian untuk diskusi dengan topik sendiri. Di sini saya sebagai dosen menyediakan topik diskusi, tinggal diklik topiknya. Nah, ini contoh dari mahasiswa saya yang sudah mengikuti diskusi. Jadi mereka menjawab hal-hal yang saya ingin dosen ingin mahasiswa untuk membahas itu. Jadi misalnya ini coba kemukakan tentang perkembangan teknologi web, kemudian sebutkan halaman web yang sering dikunjungi, memberikan ulasan tentang teknologi web development apa yang digunakan dalam web yang disebutkan tadi. Jadi ini diskusinya ya. Caranya tinggal replay saja. Replay seperti kita bermain Facebook ya. Bermain Facebook atau main Instagram atau main Twitter. Cara replaynya seperti itu. Tinggal kita isi. Nah, di sini ada advance. Ketika kita replay, kita bisa pilih advance. Jadi misalnya mungkin ada mahasiswa yang dari prodi matematika yang butuh memasukkan rumus juga, di sini ada. Memasukkan tabel ada. Ya. Ini simbol-simbol ada di sini ya.
seperti itu. Nah, selanjutnya kalau di sini untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya di sini juga ada tugas ya. Tugas, misalnya kita klik ini, tugas mandiri. Ini hanya nama yang saya berikan. Setiap dosen bisa saja namanya berbeda ya. Nah, untuk tugas, adik-adik mahasiswa perlu memperhatikan detailnya ya. Jadi submission status, bisa lihat no attempt, artinya adik-adik belum pernah memasukkan tugas. Kemudian grading status ini not graded. Jadi belum dinilai ya, tentu saja belum dinilai karena belum memasukkan tugas. Kemudian due date-nya atau batas terakhir pengumpulannya, ini ada tanggalnya. Diperhatikan batas terakhir pengumpulan supaya tidak terlambat atau tidak lupa. Ya. Sini ada time reminding untuk mengingatkan adik-adik mahasiswa berapa lama lagi adik-adik harus mengumpulkan tugas. Nah, kira-kira seperti itu lingkup kerja dari LMS untuk adik-adik mahasiswa. Semoga bermanfaat. Tentu tidak terlalu susah ya ini buat adik-adik mahasiswa. Rata-rata sudah paham dengan teknologi, rata-rata sudah punya sosial media sendiri, tentu tidak akan kesulitan ketika menggunakan LMS ini. Nah, sebagai info tambahan, bahwa LMS Unima juga bisa digunakan melalui melalui mobile phone. Jadi adik-adik bisa download di Play Store atau App Store. Kalau bagi yang menggunakan handphone Android, boleh lihat Moodle. Jadi kalau di Android ataupun di iPhone itu namanya Moodle, aplikasi Moodle. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian adik-adik tinggal install dan masuk di aplikasi itu, memilih. Jadi adik-adik memilih di situ ada tampilannya, memilih apakah sebagai pelajar atau sebagai pengajar. Kemudian adik-adik akan diminta untuk memasukkan alamat URL dari LMS Unima. Silakan masukkan http lmsunima.ac.id. Nanti linknya bisa dilihat di kolom description. Kemudian memasukkan username dan password-nya kalian. Dan kalian sudah bisa masuk di LMS Unima yang dipasang pada aplikasi handphone. Oke, demikian dari saya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Tetap semangat menjalani perkuliahan daring. Sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati.